Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian? Semoga sehat ya. Nah, jangan lupa kita selalu patuhi protokol kesehatan agar kita terhindar dari virus dan daya tahan tubuh kita tetap kuat dan terjaga. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi bab 1 terkait dengan menyusun laporan hasil observasi. Nah, kalau kita mendengar kata laporan, berarti kita membuat sebuah laporan ya, melaporkan sesuatu. Kemudian kalau dengan observasi sendiri, itu kita bisa tahu ya, observasi itu artinya pengamatan. Berarti kalau kita membuat laporan hasil observasi, berarti kita membuat laporan hasil pengamatan. Nah, bagi yang belum like, subscribe, silakan like, subscribe dulu agar kalian tidak ketinggalan video-video yang Ibu buat dan Ibu share selanjutnya. Nah, pada materi menyusun laporan observasi ini sendiri, ada 4 tahapan kegiatan yang akan kita pelajari. Yang pertama, kita akan menginterpretasi laporan hasil observasi. Yang kedua, kita akan mencoba merevisi laporan hasil observasi. Yang ketiga, kita akan menganalisis kebahasaan laporan hasil observasi. Dan yang keempat, kita akan mengonstruksi teks laporan hasil observasi. Nah, pada video kali ini kita hanya akan mempelajari yang pertama saja, yaitu menginterpretasi. Dan untuk yang kedua sampai yang keempat itu akan kita pelajari pada video selanjutnya. Nah, seperti kata Ibu tadi ya, kita akan mempelajari materi menginterpretasi laporan hasil observasi. Nah, pada tahapan menginterpretasi, kita akan melakukan yang namanya mengidentifikasi isi teks. Kemudian yang kedua, kita akan menyusun ringkasan isi teks. Selanjutnya kita juga akan mencoba menyimpulkan fungsi dari teks hasil observasi itu. Nah, mengidentifikasi teks laporan observasi, maksudnya di sini adalah kita memahami isi teks atau kita mencari tahu apa sih isi teks ini, sehingga kita mampu mengungkapkan dan menguraikan kembali berkenaan tentang apa teks ini. Coba kalian perhatikan contoh, cermati ya, agar kalian bisa menyimpulkan nanti ya dan memahami isi. Nah, sini ada sedikit teks ya, ini sebenarnya teksnya panjang tapi Ibu ambil sedikit saja contohnya. Di sini berkenaan dengan wayang, nah judulnya wayang. Nah, ketika kalian sudah mencermati membaca, nanti kalian akan tahu apa sih informasi yang disampaikan dalam teks, kemudian mengapa wayang ditetapkan sebagai mahakarya, kemudian ada berapa jenis wayang berdasarkan bahan pembuatannya, apa manfaat wayang bagi pengembangan warisan budaya, dan lain sebagainya. Nah, ketika kalian mencermati sebuah teks observasi,
itu kalian akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan informasi yang ada di dalam teks. Nah, yang kedua, itu kita akan menyusun ringkasan teks laporan observasi. Nah, ketika kita menyusun ringkasan, itu artinya kita mengambil inti dari sebuah teks. Nah, intinya apa? Yaitu rangkaian-rangkaian pokok yang dirangkai menjadi suatu dengan tetap memperhatikan urutan isi bagian demi bagian, dan sudut pandang pengarang tetap kita pertahankan dan harus tetap kita perhatikan. Nah, ketika kita ingin menyimpulkan atau meringkas sebuah teks observasi, yang kita harus cari itu pokok-pokok dari teks itu sendiri. Nah, pokok-pokok ini sendiri apa? Memuat atau kita menemukan kalimat utama. Kalimat utama itu apa sih? Kalimat utama itu artinya adalah intisari atau ide pokoknya, atau kita bisa sebut dengan kalimat yang di dalamnya memiliki pokok pikiran atau gagasan utama yang menjadi dasar pengembang sebuah paragraf. Nah, ini ya yang harus kalian temukan ketika kalian ingin meringkas sebuah teks. Nah, kalau dia teksnya kita akan ringkas per paragraf, berarti kita ambil intisari dari per paragrafnya. Kalau kita ingin meringkas secara umum, itu kita harus ambil gagasan secara keseluruhan dari seluruh paragraf. Gagasan utama itu bersifat umumnya dan dapat melingkupi semua isi dalam sebuah paragraf. Nah, contoh, coba kalian perhatikan contoh supaya kalian nanti bisa mengerjakan tugas yang ibu berikan. Nah, pada contoh ini ada contoh kalian meringkas sebuah paragraf. Nah, di dalam satu paragraf itu ada ringkasan atau gagasan pokoknya, biasanya itu sedikit ya. Nah, ini kita ambil per paragraf. Nah, untuk contoh yang kedua ini itu ada contoh ringkasan dari teks wayang tadi, tapi kita ambil secara keseluruhan. Jadi intinya dari semua paragraf itu kita ambil ringkasannya, kita ringkas menjadi satu paragraf. Itu biasanya kita ambil berdasarkan tema mayor dari sebuah teks. Nah, yang ketiga, sekarang kita akan menyimpulkan fungsi teks laporan observasi. Bagaimana kita bisa menyimpulkan fungsi? Nah, biasanya itu kita ketika teks observasi dibuat, itu biasanya ada kegunaan-kegunaan. Contoh, bisa sebagai tugas pembelajaran dari sekolah atau perguruan tinggi atau tempat-tempat kursus dan lain sebagainya. Kemudian kita akan menjelaskan kegiatan pengamatan. Itu biasanya fungsinya bisa menjelaskan kegiatan atau pengamatan. Kemudian memberikan informasi kepada pihak berwenang terkait suatu hal sehingga dapat dijadikan sebuah kebijakan. Ini bisa juga ya, teks observasi itu difungsikan seperti itu. Dari sebuah pengamatan akan dijadikan sebuah kebijakan, karena itu membahas sesuatu yang sifatnya umum dan itu bisa digunakan untuk orang banyak. Nah, untuk tugas di rumah, coba kalian carilah sebuah teks observasi
Kemudian kalian identifikasi teks tersebut, identifikasi ya, kalian simpulkan, kalian ringkas isinya apa. Kemudian berikan simpulan teks berdasarkan dua hal, yaitu ringkasan per paragraf dan ringkasan seluruh paragraf menjadi satu paragraf. Jadi di sini kalian harus meringkas teks itu berdasarkan per paragrafnya, dan yang kedua itu kalian dari keseluruhan paragraf kalian buat sebuah ringkasan menjadi satu paragraf saja. Kemudian yang keempat, sebutkan fungsi teks tersebut. Nah, biasanya setiap laporan hasil observasi dia memiliki fungsi, memiliki kegunaan. Untuk apa sih? Seperti itu ya. Jadi ya, kalian silakan jawab pada kolom komentar yang bisa dijawab di sini. Kemudian yang lainnya silakan kalian buat dalam bentuk Word. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.